warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh agama, tentunya yang tuan rumah yang saya banggakan, yang saya hormati. Ini kali kedua saya bersilaturahim. Insyaallah silaturahim kita di sini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Abu Payapasi, terima kasih sudah dijemput, diundang di sini. Banyak sekali juga yang ingin saya sapa di sini. Ada Bapak PM Malik Mahmud Al-Haitar, ada Abu Abdul Manan, yang kami hormati ada Abu Lueng Angen, Lueng, udah betul? Lueng Angen, bukan Lueng, Lueng, Lueng Angen. Ini benar kan? Yang saya hormati muliakan Walid Bakongan, betul? Nggak dilatih tadi. Yang mulia para wali Nanggro Aceh, para sesepuh, seluruh ulama Aceh yang hadir, yang saya banggakan, yang saya hormati. Baru saja saya juga melewati acara tepung tawar oleh Abu Payapasi. Saya ucapkan terima kasih, dan tentunya saya diberitahu ada ribuan jamaah yang hadir di sini. Insya Allah silaturahim kita di sini membawa keberkahan. Amin. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap silaturahim kita diberikan paling tidak dua mukjizat. Mukjizat pertama adalah panjang umur, amin. Kedua adalah melimpahnya rizki, amin. Ada yang punya utang di sini? Ibu-ibu, mama punya utang? Coba yang punya utang angkat tangan. Waduh, bapak-bapak ada yang punya utang? Coba angkat tangan punya utang. Insya Allah silaturahim kita di sini Allah janjikan kemudahan rizki, kita bisa dapat penghasilan, kita bisa menyicil utangnya, dan tahun 2019 lunas utangnya. Ini mau teriak ganti presiden saja. Di sini di lingkungan pondok pesantren tidak boleh berkampanye, betul? Tidak boleh kita cemari. Ini tempat adalah tempat fasilitas pendidikan, fasilitas yang mulia. Saya tidak di sini untuk berkampanye, tapi saya di sini hanya ingin memberikan tentunya keberkahan. Insya Allah dengan kehadiran di sini Allah berikan semua yang terbaik bagi kita semua yang hadir di sini. Saya juga tentunya senang bisa saling mendengar, menyapa para ulama, dan mudah-mudahan juga bisa saling mendoakan. Amin, amin ya rabbal. Di sini adalah kesempatan tentunya kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan begitu banyak kemudahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul pada hari yang sangat mulia ini, di hari Muzakarah Alim Ulama, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Saya jalan darat dari kemarin bersama Bapak Tengku Haji Musakir Manaf, Mualim. Ada di sini. Terima kasih Mualim sudah mendampingi bersama dengan Pak T.A. Khalid. Kita melihat keindahan Provinsi Aceh, keindahan bumi Serambi Mekah. Saya sangat optimis
bahwa kekayaan yang dimiliki oleh bumi Serambi Mekah, baik itu sumber daya alam yang melimpah, negeri yang kaya raya ini, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga. Manusia, orang-orang di Aceh sangat pintar-pintar dan hebat-hebat. Kekhasan dan keistimewaan Aceh ini merupakan berkah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak ingin bicara lebih banyak lagi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan politik, tapi saya ingin fokus di ekonomi. Kami ingin fokus di ekonomi karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan, betul? Masih banyak yang belum merasakan keadilan secara ekonomi, betul? Bagaimana dengan kemakmuran? Apakah sudah dirasakan di sini secara merata? Belum. Nah, ini adalah PR kita bersama. Saya ingin kesempatan ini kita fokus di dua hal saja, terutama buat kaum emak-emak. Emak-emak mana suaranya nih, emak-emak? Ya, ibu-ibu di sini banyak mengeluh harga-harga sekarang murah atau mahal? Mahal ya? Di Aceh Timur mahal juga, betul? Kalau listrik di sini turun atau naik? Oh, naik ya. Tadi pagi saya di waduk di Lok Sumawe dibilang harga ikan juga naik, sehingga membebani biaya hidup. Insya Allah kalau kita bekerja keras, kekayaan alam ini kita hadirkan harga-harga yang lebih terjangkau untuk para ibu di sini. Tadi milenial, banyak milenial di sini, betul ya? Milenial mengeluhkan mencari lapangan kerja susah, betul? Nyari kerja gampang atau susah? Susah atau susah banget? Susah banget. Insya Allah kalau kita bekerja bersama, ekonomi kita perbaiki, lapangan kerja kita sediakan untuk anak-anak milenial di Aceh. Amin. Saya juga ingin menutup tentunya selain urusan dompet dan dapur. Selain dompet dan dapur, tadi milenial masalahnya dompet, ibu-ibu masalahnya dapur. Kita tentunya memiliki komitmen. Aceh yang sudah sangat baik ini, toleransinya, komitmennya kepada syariat Islam harus kita jaga, harus kita lindungi. Jangan kita utak-atik. Setuju? Kita usahakan juga bagaimana kita kawal Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Dan di sini dengan tentunya acara yang sangat mulia ini, di Muzakarah ini, kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita pastikan Islam yang rahmatan lil alamin terus menebarkan untuk generasi muda kita, generasi yang berakhlakul karimah. Itu saja yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya punya titip pesan. Saya ingin sekali Indonesia ini menjadi pusat ekonomi halal dunia. Sekarang ini kita baru nomor 10. Nomor 10 sesuai dengan Global Islamic Economic Index. Malaysia nomor 1. Padahal kita jumlah populasi muslim terbesar. Saya ingin Indonesia dan berpusat di Aceh menjadi pusat ekonomi halal dunia. Karena luar biasa sekali potensinya, 1,8 miliar populasi muslim dunia. Negara-negara lain yang non muslim seperti Thailand, Taiwan, Korea dan Jepang sudah mengembangkan ekonomi halal mereka. Tapi kita malah mengimpor. Kita negara dengan impor nomor 4 terbesar di dunia daripada produk-produk halal. Siapa paling besar pengekspornya produk halal? Ternyata Thailand, negara yang bukan mayoritas penduduknya adalah muslim. Saya ingin canangkan di sini, kembali saya ingatkan, kita harus jadi pusat ekonomi halal dunia. Insya Allah 5 tahun ke depan masuk 5 besar, dan 10 tahun berikutnya masuk menjadi pusat ekonomi halal dunia nomor 1. Insya Allah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari sama-sama hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan bahwa tahun ini mungkin banyak yang bilang sebagai tahun politik, tapi saya percaya bersama Pak Prabowo bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di Indonesia 2019. Mungkin ribuan atau puluhan ribuan tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Jadi buat kita serahkan kepada Allah. Kita ikhlas saja.
jangan sampai kita terpecah, karena ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita adalah nomor satu, betul? Kalau presiden nggak usah dijawab di sini, karena ukhuwah Islamiyah kita nomor satu, betul? Ya, yang berdua ya. Kalau presiden tidak boleh dijawab di sini karena ini lingkungan pesantren. Saya ucapkan terima kasih Abu, terima kasih untuk para alim ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.